Meski hadir sebagai negara minoritas di Timur Tengah yang dipenuhi oleh negara-negara Arab, tidak bisa dipungkiri, Israel bisa bertahan dengan baik. Salah satu faktornya adalah ketahanan ekonomi Israel yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan GDP Israel yang menduduki peringkat 2 di kawasan Timur Tengah. Dari data tadi diketahui kalau Israel mencetak hingga 525 miliar US dollar atau 8.149 triliun rupiah di tahun 2022 kemarin. Angka ini mengalahkan Uni Emirat Arab. Padahal kita tahu sendiri kalau negara ini memiliki Dubai yang disebut-sebut sebagai kota impian banyak orang. Nah, pertanyaan besarnya tentu mengarah ke satu hal, yaitu dari mana sumber kekuatan ekonomi Israel? Apakah minyak seperti Saudi atau wisata seperti Dubai? Mari kita cari tahu bersama. Sebelum mengetahui alasan kenapa Israel bisa tumbuh begitu pesat, kita harus tahu dulu kalau Israel memang tumbuh sebagai anomali di Timur Tengah. Di masa awal pembentukan Israel di tahun 1948, negara ini seperti tidak punya harapan apa-apa. 95% wilayahnya adalah tempat gersang yang tidak cocok untuk pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Kemudian 2/3 dari 1,1 juta penduduk Israel di masa itu adalah imigran yang terombang-ambing di atas kapal yang lari dari peristiwa Holocaust. Di masa tersebut, Israel juga menjadi bulan-bulanan dengan datangnya berbagai perang yang terus-menerus mereka alami. Mulai dari Perang Arab-Israel di tahun 1948. While behind the troubled scene, negotiations for a ceasefire continue from day to day. Lalu krisis Suez tahun 1957. Canal, a waterway in Egypt. The incident became known. Perang 6 Hari tahun 1967. Lalu Perang Yom Kippur tahun 1974, dan beragam perang lainnya termasuk konflik bersenjata dengan milisi Palestina. Dengan semua masalah ini, Israel dianggap akan bubar dalam waktu dekat dan tinggal nama di Timur Tengah. Tapi sama yang seperti kita ketahui, Israel malah bertahan dan menjadi salah satu yang paling unggul di Timur Tengah. Keunggulan Israel bukan cuma soal menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling pesat di Timur Tengah sejak awalnya berdiri, tapi juga datang dari berbagai aspek lain, mulai dari Human Development Index yang menempati posisi ke-22 di dunia. Kemudian posisi 27 dalam peringkat GDP dunia. Tingkat melek huruf di Israel juga luar biasa, mencapai lebih dari 97%, di mana banyak negara maju yang hanya bisa mencapai 96%. Lalu ada juga indeks harapan hidup yang tinggi, yang mencapai lebih dari 83 tahun. Indeks harapan hidup ini dipengaruhi oleh berbagai macam hal, mulai dari fasilitas kesehatan, harga bahan pangan, keamanan, keadaan lingkungan hidup, dan masih banyak lagi. Nah, melihat bagaimana Israel bisa membalik nasibnya, sebenarnya ada banyak faktor yang membuat Israel maju dengan pesat. Alasan pertama, kenapa Israel bisa begitu berkembang dari awal berdirinya tentu saja datang dari kebijakan pemerintah yang tidak ugal-ugalan dan tepat sasaran. Di awal berdirinya, Israel banyak mendapatkan bantuan dana dari negara-negara maju, mulai dari Amerika, Italia, Prancis, dan lain-lain. Serta ada juga ganti rugi dari Jerman Barat lewat perjanjian Luxembourg karena kejadian Holocaust. Kemudian ada juga sumbangan yang diberikan kepada Israel dari komunitas Yahudi di seluruh dunia. Jumlah dana yang sedikit ini kemudian digunakan Israel untuk beragam proyek strategis pembangunan nasional. Salah satu proyek paling terkenal bernama Histadrut, yang diartikan sebagai serikat buruh bagi Israel. Namun, Histadrut ini bukan cuma serikat buruh biasa, tapi juga menjadi pengendali perusahaan-perusahaan yang ada di Israel, agar sejalan dengan visi pemerintah di berbagai lini seperti pertanian, transportasi, telekomunikasi, dan juga perbankan. Cara kerja Histadrut ini cuma ada 3, yaitu menghasilkan profit, melakukan penelitian dan pengembangan berkelanjutan, dan juga tegas dalam bersikap. Makanya, Histadrut ini tidak segan-segan untuk membubarkan perusahaan yang dianggap tidak profitable ataupun tidak melakukan kerjanya dengan baik.
Pada awalnya, Histadrut ini berfokus pada bidang pertanian dan sangat berhasil. Di tahun 1950-an, Israel sudah berhasil menjadi eksportir benih unggul, padahal memiliki tanah gersang. Histadrut setidaknya punya 9 perusahaan dalam lini pertanian. Salah satunya adalah Netafim, yang berhasil menciptakan benih dan metode pertanian yang bisa menghasilkan 50% lebih banyak dari benih pada umumnya. Namun menggunakan air lebih sedikit hingga 40% dengan sistem pengairan daur ulang modern. Kemudian, ada juga kebijakan yang diambil di dunia telekomunikasi dengan program bernama The Yosma Group di tahun 90-an. Program ini berfokus pada pengembangan internet yang menjadi tren baru di masa tersebut. Dalam program ini, Israel melakukan hal aneh dengan menjamin keuntungan investor dan jika merugi, Israel siap untuk menanggung kerugian tersebut. Nah, perjanjian ini kemudian membawa banyak investor masuk ke Israel dan membuat Israel menjadi salah satu raksasa teknologi hanya dalam waktu singkat. Salah satu buktinya dengan kehadiran Silicon Wadi, kompleks perusahaan seluas 6 km persegi yang menjadi tempat lahirnya beragam startup Israel yang mendunia, seperti Helios, Fiverr, dan juga Monday.com. Di tempat ini juga didirikan beragam kantor besar seperti Google, Apple, Microsoft, Intel, dan lain-lain. Silicon Wadi juga mendukung investasi modal Ventura Israel yang pada tahun 2021 mencapai 22 miliar US dollar atau 340 triliun rupiah. Belum lagi kesinambungan kebijaksanaan pendidikan dan militer dari Israel yang menjadi kombinasi dahsyat untuk mendorong ekonomi mereka. Israel memang sangat berfokus pada sektor pendidikan dan sektor pertahanan militer mereka yang dibuktikan dengan anggaran yang terus meningkat. Kombinasi ini membuat Israel mampu menciptakan ilmuwan dan cendekiawan di bidang militer yang membuat mereka mampu memproduksi senjata mutakhir seperti Iron Dome, tank Merkava, dan sebagainya. Produksi senjata ini kemudian diperjualbelikan secara internasional dan tentunya menjadi pundi-pundi emas yang luar biasa bagi Israel. Di tahun 2022, Israel bahkan berhasil menghasilkan hingga 12,5 miliar US dollar atau 193 triliun rupiah dari ekspor senjata mereka. Nah, berbagai sektor yang dibahas ini hanya sebagian kecil dari bukti kebijakan pemerintah Israel yang tepat sasaran. Dengan dana yang terbatas tapi pengelolaan yang tepat, Israel berhasil tumbuh sebagai salah satu raksasa ekonomi di Timur Tengah. Melihat kekuatan ekonomi Israel yang begitu kuat dan cara mereka bangkit kemudian bertahan hingga sekarang, membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana masa depan Israel di tengah kecaman dunia? Mulai dari kecaman politik, pemberhentian kerjasama, penolakan paspor, dan potensi embargo besar-besaran dari negara-negara organisasi kerjasama Islam. Untuk menjawab hal ini, tidak ada hal pasti bagi Israel di masa konflik sekarang. Negara ini tetap kuat dari segi ekonomi. Bahkan GDP Israel diproyeksikan meningkat 2,9% di tahun 2023 dan 3,3% di tahun 2024. Namun, meski diprediksi positif, konflik dalam negeri Israel juga sangat besar. Contohnya pada Januari hingga Oktober 2023 kemarin. Sejumlah unjuk rasa mewarnai Israel karena protes terhadap reformasi peradilan yang dilakukan oleh pemerintahan Netanyahu. Reformasi peradilan ini dianggap melemahkan peran dari Mahkamah Agung Israel. Kondisi politik yang runyam di Israel ini memang mengkhawatirkan karena bisa saja kebijakan yang menopang Israel hingga sekarang malah terbengkalai karena pemerintahan dari Netanyahu yang memang dikenal beda pendapat sedikit aja langsung disebut teroris. Jadi bisa saja ya Netanyahu ini menjadi pintu dari kejatuhan Israel dari segi pemerintahan dan nantinya dari segi ekonomi. To our channel. Suara sirine dan ledakan beradu di udara tatkala ancaman yang berujung aksi benar-benar dilancarkan Iran pada Sabtu malam 13 April waktu setempat. Tidak tanggung-tanggung, gempuran yang dilakukan dengan ratusan drone dan misil tersebut berhasil mengguncang Yerusalem dan Amir yang berada di utara Israel. Pertanyaannya, akankah Israel diam saja? Selain itu, benarkah konfrontasi langsung yang terjadi mengindikasikan semakin dekatnya Perang Dunia Ketiga?
Iran resmi serang Israel. Awal April lalu, tepatnya ketika Israel menyerang konsulat Iran di Suriah, pihak Iran mengancam akan balas dendam. Kendati demikian, muncul sebuah persepsi bahwa Iran hanya bisa menggertak, sebab demikianlah yang diyakini warganet selama ini. Namun tampaknya persepsi itu harus mulai ditinggalkan setelah ancaman benar-benar diwujudkan Iran dalam serangan yang sukses bikin Israel panas dingin baru-baru ini. Bagaimana tidak, ratusan drone hingga rudal milik Iran yang diluncurkan menjadi serangan yang tidak pernah terjadi dalam konflik berkepanjangan di Timur Tengah sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober lalu. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan setidaknya 200 drone Iran menyerang Israel. Serangan itu dalam keterangan yang dikutip Kompas dari AP News menyebut juga melibatkan rudal jelajah dan rudal balistik. Sementara itu, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Said Iravani mengungkap alasan dibalik serangan ke Israel dalam surat yang ditujukan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres. Sebagaimana yang termuat oleh kantor berita IRNA, serangan yang dimaksud merupakan aksi bela diri usai Israel menyerang gedung konsulat Iran di Suriah pada 1 April 2024. Hancurkan pangkalan militer. Serangan Iran ke kawasan Israel mencakup 170 drone dan 30 rudal jelajah, namun tidak ada satupun yang memasuki wilayah Israel. Selain itu, ada pula 110 rudal balistik yang mencapai Israel, namun hanya sebagian kecilnya saja. Setidaknya, demikian juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan dalam keterangan yang disiarkan televisi. Meski menyebut 99% dari jumlah serangan telah ditembak jatuh, ia tak menyangkal akibat yang ditimbulkan. Di mana dampak yang disebutnya sebagai kerusakan kecil itu mencakup serangan terhadap pangkalan IDF di Israel Selatan, serta laporan lainnya menyebut seorang perempuan cedera karenanya. Klaim lainnya yang datang dari Hagari adalah sebagian drone dan rudal Iran ditembakkan dari sejumlah negara, seperti Irak dan Yaman. Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Iran, IRGC, mengklaim serangan drone dan rudal ke Israel berlangsung sukses sesuai sasaran.